Mari kita berdoa. Seperti lagu yang barusan kami nyanyikan ya Bapa. Kerinduan kami adalah ingin mengenal-Mu. Ingin mengenal-Mu ya Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya ingin mengenal-Mu saja Tuhan. Tetapi kami rindu untuk mencari Engkau dan tinggal di dalam Engkau. Karena penghiburan kami, kekuatan kami, kemampuan kami sungguh hanya terdapat di dalam Engkau ya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karya-Mu yang begitu besar. Engkau tidak memandang kami karena keberdosaan kami, tetapi Engkau memandang kami karena kasih-Mu dan Engkau membenarkan kami dengan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang ajaib yang telah Engkau berikan bagi tiap-tiap pribadi kami masing-masing saat ini. Bapa di surga, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau karuniakan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukan bagian firman-Mu ini dan kami dapat memahaminya, menikmati firman di dalam setiap musim kehidupan kami. Hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, Engkau pakai untuk boleh menjadi alat kemuliaan-Mu dan juga menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Ini waktu kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau menyapa kita sebelum kita akan membahas sebuah firman Tuhan. Shalom. Suaranya masih belum kedengaran semuanya ya. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin ya. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Dan bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Baik ya, bersyukur karena Ia melimpahkan kepada kita kekuatan, kemampuan, dan bahkan kita dapat menikmati hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu pertanyaan Yesus, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai 42. Injil Yohanes pasal yang pertama Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai 42. Kalau sudah menemukan Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat 35, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang ke-36 sampai ayat 42. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Sedemikian jauh pembacaan kita Bapak Ibu, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan bagian firman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang mencari, pastinya kita sudah sangat sering bukan mencari di dalam kehidupan kita. Entah itu mencari uang, entah itu mencari harta benda, entah itu mencari jodoh, bahkan kita renungkan dalam Tuhan, entah mencari kebahagiaan atau apapun itu.
Sangat tidak asing lagi bagi kita untuk mencari, karena seringkali dan bahkan hampir setiap saat kita mencari, entah dalam kebutuhan ataupun yang kita perlukan. Nah saudaraku, di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah teknologi atau sosial yang telah maju, atau informasi yang telah maju saat ini, ada banyak orang yang juga mencari daripada kebahagiaan. Ada banyak orang yang juga mencari kebahagiaan melalui sosial media. Sehingga saudara, ketika di dalam kepenatan, di dalam orang tersebut ketika mengalami kecapean, ketika mengalami kesepian dan lain sebagainya, ada banyak orang yang mencoba mencari kebahagiaan lewat apa? Lewat bermain sosial media. Entah dia itu men-scroll waktunya dengan bermain TikTok, YouTube, atau Instagram, atau Facebook. Agar apa? Agar ia dapat menikmati yang namanya kebahagiaan. Agar apa? Agar orang tersebut bisa mengisi waktunya di tengah-tengah kekosongan, atau kehampaan, atau kesepian di dalam waktunya. Ataupun di hari-hari ini Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda, tidak jarang haus akan yang namanya like ataupun subscribe, dan juga yang namanya followers ketika di dalam sosial media. Mereka sangat haus akan validasi atau pengakuan daripada orang lain. Mereka sangat ingin kalau di like ataupun dikomentari ataupun diberikan subscribe di dalam YouTube ataupun Facebook dan TikTok mereka. Ataupun Bapak Ibu, bagi orang yang telah memiliki segala sesuatu harta dalam dunia ini, ketika mungkin mengalami kekosongan, mengalami kecapean, kelelahan, mereka mencari pelarian untuk apa? Untuk traveling ataupun healing, entah mengelilingi dunia dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah benar bahwa hal itu dapat langsung menghilangkan rasa kekosongan, rasa kepenatan, rasa kecapean kita di dalam segala rutinitas kita? Sebab ketika kita telah kembali pada aktivitas kita, ketika kita telah kembali pada kegiatan kita semula, tidak jarang kecapean, kelelahan itu juga akan kembali lagi menghantui. Saudaraku, tidak ada jaminan bahwa sekalipun orang itu telah memiliki segala sesuatu, entah itu kepopuleran, entah itu keterkenalan, entah itu uang, harta benda, tidak dapat menjamin hatinya akan damai dan bahagia. Hatinya akan penuh sukacita dan juga merasakan damai di dalam Kristus. Sehingga kalimat Yesus kepada muridnya adalah, apa yang engkau cari? Ada banyak orang dalam dunia ini Bapak Ibu yang salah fokus di dalam mencari makna hidup yang sesungguhnya. Saudaraku, di dalam teks yang kita baca ini adalah merupakan satu kalimat, yaitu Yohanes yang menyampaikan kepada murid-murid pada saat itu, lihatlah itu adalah anak domba Allah. Yang menyaksikan bahwa itu Yesus adalah anak domba Allah. Dan pada saat itu juga Yesus yang memilih beberapa muridnya yang pertama. Saudaraku, kita akan memulai dan melihat bagaimana percakapan Yesus di dalam ayat yang ke-37 dan ke-38 berkata, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut dia. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Jadi ketika Yohanes saudara mengatakan itu, lihatlah itu anak domba Allah. Dan ada dua murid yang mengikut Yesus dari belakang. Dan Yesus menoleh dari belakang dan Yesus mengatakan, apa yang kamu cari? What do you seeking? What are you seeking di dalam kehidupanmu? Apa yang engkau cari, hai murid-murid? Saudara, ketika kedua murid itu mengintil atau mengikut Yesus dari belakang, Tuhan Yesus tidak serta-merta mengatakan, terima kasih ya, karena boleh ikut menjadi pengikutku. Terima kasih ya, sudah menjadi anggota member kami atau anggota pengikut kami. Terima kasih. Kamsia banget, karena engkau telah menjadi pengikut atau bagian daripada kami. Tidak saudara, Yesus tidak mengatakan itu.
Yesus dengan serius menoleh, Alkitab mencatat dengan jelas, Yesus menoleh. Saya membayangkan Yesus itu melihat dengan serius kedua murid itu. Alkitab mencatat di sana ada Andreas dan salah satu murid yang lain. Yesus berkata, apa yang kamu cari? What are you seeking? What do you want? Yesus tidak ingin kalau murid-murid ini hanya mau mengikut Yesus karena mungkin Yesus cukup terkenal pada saat itu sebagai seorang rabi. Yesus tidak ingin kalau para murid itu hanya mau mengikut Yesus karena takjub akan spektakulernya mujizat yang Yesus lakukan. Yesus tidak ingin karena kalau kedua murid itu mau mengikutnya karena terkesima dengan berkat ataupun pengajaran Yesus. Tetapi lagi-lagi Yesus mengatakan, what are you seeking? Apa yang engkau cari? Apa yang engkau inginkan? What do you want? Sehingga saudara, Yesus benar-benar ingin menguji, ingin mengetahui apa sebetulnya motivasi daripada kedua murid yang mengikut dia. Sampai Yesus itu menoleh ke belakang dan ia berkata sekali lagi, what are you seeking? Apa yang engkau cari? Sebab saudara, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa jikalau engkau mengikut aku, bahwa hidupmu akan baik-baik saja, bebas tanpa hambatan. Tidak pernah. Sehingga Yesus benar-benar ingin menguji dan juga menyadarkan kedua murid itu, kalau engkau mengikut aku, ada harga yang harus dibayar. Kalau engkau mengikut aku, hai murid, ada harga yang harus dilakukan, ada pengorbanan, ada hal yang harus dilakukan, tuntutan ini dan itu yang harus dilaksanakan. Bahkan bisa saja mengalami kesakitan, bisa mengalami penderitaan, bisa dianiaya, bisa tidak dihargai, bisa dihina dan apapun itu. Yesus ingin menyadarkan, jangan sampai engkau murid salah mengambil keputusan. Sehingga Yesus ingin tahu apa yang engkau inginkan. What are you seeking? Yesus sendiri pernah mengatakan, saudara, di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 itu berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Oh saudara, ada satu tantangan, ada satu hal yang kita mesti pikul hari lepas hari jikalau kita mau mengikut dia. Itulah yang Yesus sampaikan, hati-hati murid, jikalau engkau salah fokus, maka jangan sampai engkau menyesali keputusan yang engkau ambil. Tetapi saudara, di dalam percakapan Yesus dengan kedua murid itu, masih di dalam ayat 38, Yesus berkata, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat mereka, apa yang kamu cari? Lalu kata mereka, yaitu kedua murid ini, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Saudara, kalau kita merenungkan kalimat ini, make sense nggak? Yesus sedang bertanya, what are you seeking? Sekarang kedua murid itu menanyakan alamat tempat tinggal Yesus. Guru, Rabi, where do you live? Di mana engkau tinggal, guru? Mereka ingin menanyakan alamat di mana Yesus tinggal. Ketika sampai dalam bagian ini, saudara, saya cukup bingung dan juga cukup janggal. Mengapa ya murid ini menanyakan alamat daripada Yesus, tempat tinggal Yesus? Saudara, ketika kedua murid itu tadi di ayat 35 dan 36 itu, ketika mendengarkan kalimat Yohanes Pembaptis, lihatlah itu anak domba Allah. Sekarang kedua murid itu tergerak hatinya dan mau tinggal bersama dengan Yesus. Mereka mau menanyakan, di mana engkau tinggal, guru? Artinya kami mau ikut guru. Kami mau menyaksikan engkau, kami mau ingin dekat dengan engkau. Guru, di mana engkau tinggal? Lalu bagaimana saudara reaksi daripada Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus berkata kepada kedua murid itu, sebentar dulu ya, masih sibuk. Nanti dulu kalau bisa, mungkin nanti kamu bisa mengirim pesan WA lagi setelah saya tidak sibuk. Atau Yesus mengatakan kepada kedua murid itu, oh, sepertinya
lowongan tidak ada. Jadi mungkin next time aja ya kita bisa ngobrol kembali. Saudara, Yesus tidak menjawab seperti itu. Yesus malahan mengatakan, come and you will see. Come and you will see. Marilah dan kamu akan melihat. Yesus tidak menutup diri ketika kedua murid itu bertanya, Guru, di manakah engkau tinggal? Yesus tidak menutup diri dan mengatakan, sebentar, saya lagi sibuk. Jadwal meeting saya terlalu banyak, sehingga saya tidak bisa untuk mengunjungi kamu ataupun berelasi dengan kamu. Tetapi lagi-lagi Yesus sangat berbeda jawabannya. Ia berkata kepada kedua murid itu, marilah dan kamu akan melihatnya. Come and you will see. Mari dan kamu akan melihatnya. Saudara, sekarang Yesus bukan hanya membagikan alamatnya, atau di zaman sekarang kalau ada orang yang bertanya di mana kamu tinggal, kita mungkin bisa memberikan nomor teleponku, alamat komplek rumahku, atau alamat sosial media kita di zaman sekarang. Tetapi Yesus sekarang benar-benar mengundang mereka untuk masuk di dalam kehidupan Yesus. Untuk apa? Agar kedua murid ini benar-benar tinggal. Dan benar saja saudara, di dalam ayat yang ke-39 berkata, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihat. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Wow, satu perubahan saudara, yang tadinya hanya pengen tahu di mana engkau tinggal. Sekarang Alkitab mencatat dengan seksama bahwa mereka tinggal bersama-sama. Artinya saudara, ketika kedua murid itu tinggal bersama-sama, ada satu komunikasi yang intens. Saya membayangkan ketika kedua murid itu tinggal bersama dengan Yesus, pasti ada banyak pertanyaan yang mereka ajukan. Ada banyak sanggahan yang mereka ingin tanyakan. Ada banyak hal yang ingin mereka diskusikan. Ada banyak ini dan itu untuk mereka boleh mengenal lebih jauh lagi tentang Yesus. Artinya apa? Ada satu komunikasi, ada relasi, ada hubungan yang terus-menerus dirawat di dalam satu relasi dengan Tuhan ketika dia tinggal bersama dengan Yesus. Saudaraku, sekarang kedua murid itu bukan hanya lagi menanyakan alamat atau tempat tinggal Yesus, bukan. Tetapi sekarang tinggal, Alkitab mencatat mereka tinggal bersama-sama. Saudara, di dalam bahasa aslinya itu tinggal itu memakai frasa meno, yaitu bahasa Yunani. Artinya tetap tinggal dalam satu tempat sehingga boleh berkumpul dalam satu kondisi atau tempat. Tetapi tinggal dalam Injil Yohanes bukan hanya tinggal dalam satu tempat begitu. Tetapi satu relasi yang intim, satu persekutuan, satu intimasi dengan Yesus, di mana semakin hari semakin erat, ada komunikasi, ada hubungan yang terus dirawat. Seperti minggu lalu saudara, yang saya sangat cukup terberkati melalui khotbah contoh desi itu, kalimatnya adalah ada satu hubungan yang diulang, repetisi. Sehingga hal itu yang menolong kita untuk semakin mengerti dan bahkan apa maksud tujuan daripada Tuhan Yesus. Sekarang kedua murid itu bukan hanya menanyakan alamat, tetapi sekarang benar-benar tinggal bersama dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana respon kedua murid itu? Ketika mereka telah tinggal saudara di sana, ayat 40 berkata, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus, Andreas saudara Simon. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus, yang membawanya kepada Yesus. Saudara, ketika kedua murid ini setelah tinggal, ada komunikasi, ada relasi yang dalam, ada hubungan yang dalam di antara mereka di dalam doa dan juga persekutuan iman. Sekarang kedua murid itu mengatakan kami telah menemukan Mesias, dan cepat-cepat mereka memanggil Simon, Simon mari. Lalu Simon mungkin terkejut, ada apa? Kami telah menemukan Mesias.
Hal yang selama ini kami cari, hal yang selama ini yang mungkin kita sedang gumulkan, hal yang selama ini kita cari di dalam kehidupan ini, kami telah menemukan Mesias, yaitu Kristus. Ada satu kebahagiaan, hai Simon. Ada satu sukacita, kami telah menemukan Sang Penebus, yaitu Yesus. Selama ini kita mungkin mencari, tetapi kita telah menemukan, yaitu Mesias. Itulah reaksi daripada murid saudara. Sehingga murid ini saudara bukan hanya mendengar dari apa yang dikatakan oleh Yohanes, tetapi sekarang mereka mengalami, benar-benar merasakan, benar-benar hidup bersama dengan Yesus. Mereka tidak hanya mendengar dari informasi teologis ataupun tafsiran-tafsiran teologis, ataupun dari caption-caption daripada Instagram ataupun media sosial. Tetapi sekarang mereka benar-benar mengalami Yesus di dalam suka dan duka, di dalam linangan air mata. Mereka sadar ada Yesus yang senantiasa ada bersama dengan mereka. Sehingga sukacita itu mereka bagikan kepada orang terdekatnya, yaitu Simon. Simon, lihat, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Oh saudara, satu sukacita yang begitu luar biasa yang mereka alami. Dan kita bisa melihat bagaimana pembaharuan kehidupan Simon. Bagaimana ia menjadi rasul yang begitu luar biasa untuk memberitakan Injil keselamatan tentang Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bukan hanya berkata kepada kedua murid pada masa itu 2000 tahun yang lalu, apa yang engkau cari? Andai kata Tuhan Yesus datang dan hadir pada saat ini dan berdiri di hadapan kita, dan ia berkata kepada kita semua, kepada jemaat GKK Banjarmasin, apa yang engkau cari? Apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau perlukan dalam hidup ini? Saudaraku, Yesus ingin menyadarkan kita, jangan sampai kita salah sasaran, salah tujuan di dalam membidik di dalam kehidupan ini. Kita jangan sampai kesibukan ataupun pekerjaan kita makin lama membuat kita makin lupa akan Tuhan. Kerohanian kita makin lama makin kering. Sehingga Yesus mengatakan kepada kita, apa yang engkau cari? Yang kita cari tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Saudara, ajakan Yesus benar-benar nyata. Dia tidak hanya berkata kepada kedua murid itu di 2000 tahun yang lalu, tetapi ia berkata kepada saudara dan saya pada saat ini, apa yang engkau cari? Jangan sampai hal-hal duniawi, hal-hal yang sementara merenggut hati kita daripada Kristus. Jangan sampai hal-hal yang di luar sana membuat hati kita semakin kering dan kering secara rohani, sehingga kita melupakan Kristus, tetapi kita lebih condong kepada isi duniawi. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sekali lagi berkata, what are you seeking? Apa yang engkau cari? Saudara, mari kita mengevaluasi hati kita. Mari kita mengecek isi hati kita. Apa yang menjadi tujuan dan motivasi kita di dalam mengikut Yesus, baik saya maupun saudara. Mari kita mengecek hati kita dan mengevaluasi apakah kita selama ini mengikut Yesus hanya sebagai penggemar saja. Saudara, kita tidak hanya mengikut Yesus oleh karena mujizatnya, bukan hanya karena kebaikan atau berkat atau kesembuhan dan kelancaran, bukan. Kita mengikut Yesus bukan juga karena kita ingin mendapatkan surga, bukan. Tapi kita mengikut Yesus lebih daripada itu karena ia sang pemegang kendali kehidupan kita, yang membenarkan diriku dan dirimu di hadapan Allah Bapa. Sehingga ketika kita telah dibenarkan oleh Kristus, kita akan mendapatkan hidup yang kekal dengan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, jikalau orang-orang di luar sana yang memiliki semangat bahwa mereka mau mengikut Yesus supaya mendapatkan kelancaran, kebahagiaan, kesembuhan, kesuksesan, harta berlimpah, tidak seperti itu. Kita mengikut Yesus, kita setia kepada Yesus karena ia terlebih dahulu setia kepada saudara dan saya.
Bahkan ia memberikan nyawanya, ia sampai mati di atas kayu salib untuk menebus diriku dan dirimu. Sehingga kita boleh dibenarkan oleh kasih, oleh penyertaan di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara, kita mengikut Yesus karena ia lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengikut Yesus karena ia lebih dulu mencari untuk kita boleh didapatkannya menjadi milik kepunyaannya. Saudara, mari kita sekali lagi mengevaluasi, mengecek setiap motivasi kita. Ketika kita mengikut Yesus, ketika kita beribadah kepada Yesus, ketika kita melayani Yesus dari minggu ke minggu, ketika kita memberikan hidup bagi Yesus, ketika kita mungkin bekerja dalam berbagai bidang yang Tuhan percayakan, mari saudara, kita benar-benar mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Yang kita cari adalah Kristus. Masalah kayak harta, benda, dan lain-lain itu, Alkitab mencatat adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Sehingga saudara, di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan kita, Alkitab sendiri menyatakan bagi kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Sehingga saudara, pencarian kita dalam hidup ini bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar harta kekayaan, tetapi mari kita, baik hatiku dan juga hati Bapak Ibu, senantiasa berfokus kepada Tuhan. Sebelum kita membuka toko, sebelum kita berjalan keluar untuk mencari pelanggan, mari kita mengawalnya, Tuhan, aku serahkan dalam tangan-Mu. Kita jangan cepat-cepat berpikir, bagaimana ya supaya dapat cuan banyak hari ini ya. Kita melupakan Tuhan. Kita dengan cepat-cepat membuka rolling door ruko kita, tanpa mengawalnya di dalam Kristus. Mari saudara, kita mengawalnya di dalam Kristus terlebih dahulu. Ketika kita mungkin hendak pergi kuliah, ketika kita mungkin hendak pergi ke sekolah, mungkin ibu rumah tangga yang memasak, mengepel rumah dan membereskan ini dan itu, mari kita memulainya dengan Kristus. Tuhan, isilah hatiku dengan pujian dan syukur dan penghormatan bagi kemuliaan-Mu. Mari kita serahkan dulu di dalam tangan Tuhan. Sehingga hati kita bukan hanya tertuju kepada hal-hal yang di dalam sementara ini. Bukan berarti saudara memang kita tidak membutuhkan uang. Kita butuh. Tetapi lebih daripada itu, kita jauh lebih butuh Yesus Kristus. Yang menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Bahkan sampai di masa yang akan datang, di dalam penghakiman, ia pun membenarkan kita dengan cuma-cuma. Wow, ini saudara berita yang begitu luar biasa. Sehingga saudara, apa yang kita cari saat ini? Tuhan boleh mencukupkan makanan minuman kita. Tuhan boleh memberkati anak-anak kita. Mari kita serahkan hati kita kepadanya. Jangan beralih kepada hal yang lain. Mengawali hari dengan penuh pengucapan syukur dan penyerahan baginya. Lebih-lebih saudara, di dalam konteks kita hari ini, yaitu dalam pemilihan diaken. Mari saudara, ketika siapapun yang akan dipilih dan terpilih nantinya, yang akan duduk dalam jabatan kediakenan dalam kemajelisan, biarlah boleh melayani dengan penuh sukacita dan mengarahkan hati kepada Kristus, mengarahkan hati untuk kemuliaannya, bukan untuk di dalam diri sendiri, tetapi untuk hormat dan kesenangannya, sehingga hidup kita sebagai jemaat Tuhan semakin hari semakin menyenangkan dan memuliakan nama Bapa di surga. Saudara, sebuah buku yang saya boleh kutip saudara dalam tulisannya Oswald Sander, Kepemimpinan Rohani, berkata, saya mencoba untuk memparafrasekannya. Melayani sebagai pengurus gereja bukan hanya tentang mengurus gereja Tuhan dan seluruh pernak-perniknya, tetapi tentang melayani Tuhan melalui jemaatnya dengan hati yang tulus. Sehingga saudara, apapun pelayanan yang kita kerjakan, baik pun di luar gereja, ketika kita di ladang pekerjaan kita, di rumah tangga kita, apapun aspek itu, mari kita melayaninya untuk hormat dan kesenangan Tuhan. Sehingga yang kita cari
Kristus. Dan percayalah, janji Tuhan berkata, Ia akan menambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa lakukan? Ketika tadi Andreas, saudara, di dalam ayat yang ke-40 dan 41 berkata, salah seorang dari kedua yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Saudara, ketika Andreas itu telah mengalami berbagai hal yang begitu luar biasa bersama dengan Yesus, pembaharuan, kebertumbuhan rohani, pengalaman yang diubahkan bersama dengan Yesus. Sekarang ketika Andreas dan rekannya, murid yang lain itu telah mengalami sesuatu pembaharuan di dalam Kristus, ia datang dan memanggil orang terdekatnya, yaitu Simon Petrus. Ia datang. Ia tidak mencari orang asing, Andreas tidak mencari orang yang tidak dikenalnya, tidak. Tetapi ia datang membawa Simon Petrus kepada Yesus. Tuhan, ini Simon. Dan kita tahu bagaimana kehidupan Simon yang diubahkan oleh Yesus. Saudaraku, kita mungkin dalam kehidupan kita ada banyak pengalaman-pengalaman rohani yang telah kita nikmati. Mulai dari kita sejak muda, mulai dari kita sejak belum menikah, sampai telah usia dan memiliki anak cucu. Ada banyak pengalaman rohani bersama dengan Kristus. Ada banyak kesaksian yang kita boleh nikmati bersama dengan Kristus. Mari saudara kita bagikan. Tidak harus kepada orang asing yang tidak kita kenal. Tetapi seperti Andreas, ia membagikan kepada saudara terdekatnya. Mari kita membagikannya juga saudara. Kepada siapa? Kepada keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Agar mereka juga boleh mendapatkan berkat dan juga boleh dikuatkan. Entah juga saudara kita yang mungkin dalam membutuhkan dukungan finansial. Mari kita dukung dalam doa. Kita dukung mereka juga, membantu mereka semampu kita. Sehingga saudara kita tidak perlu tidak hanya mencari orang asing, tetapi kita mencari orang yang terdekat di sekeliling kita. Sehingga keberadaan kita membawa berkat dan damai sejahtera bagi keluarga sanak famili kita. Saudara, saya sangat bersyukur ya, di gereja kita ada Rabu Kasih tiap-tiap bulan. Yang boleh membagikan makanan, mungkin satu piring makanan dengan beberapa lauk dan nasi. Tetapi itu boleh menjadi berkat bagi masyarakat sekitar tanpa harus memberitakan dan mengatakan Yesus jalan keselamatan. Paling tidak bisa mereka menikmati makanan minuman. Wow. Dan itu cukup memberkati dan saya melihat mereka menikmati makanan dan ketika pulang mereka berkata terima kasih ya Pak, kami cukup kenyang. Kita boleh menjadi berkat dan bersyukur melalui gereja ini. Ataupun saudara melalui di dalam kehidupan kita. Mari kita membantu saudara ataupun orang-orang terdekat kita yang di dalam pergumulan dan juga kesusahan. Sehingga saudara, apa yang kita cari? Yang kita cari adalah Kristus. Yang kita cari adalah Mesias. Dan kita telah menemukannya. Dan mari kita membagikan itu. Dan mari kita tinggal di dalam Yesus. Sehingga saudara, apa yang kita cari? Apakah isi dunia ini? Apakah uang yang banyak? Tidak. Memang kita butuh uang. Tetapi yang utama dan terutama adalah Kristus. Yang memberikan kepadaku dan kepada Bapak Ibu damai sejahtera dan ketenangan. Dan mari kita mengucap syukur di dalam kekurangan ataupun di dalam kelebihan. Di dalam apapun. Bahwa Ia selalu merancangkan segala yang terbaik bagi hidup kita. Biarlah firman yang singkat ini Bapak Ibu menolong kita. Bahwa kita memiliki fokus yang benar. Mencari yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang agung. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga kami mengucap syukur kepada Engkau. Karena
pencarian kami adalah tidak lain dan tidak bukan hanya Engkau ya Yesus. Ampuni kami Tuhan jikalau pencarian kami selama ini berbeda dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan jikalau pencarian kami hanya berfokus kepada dunia. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami telah belajar bahwa kami membutuhkan Engkau karena Engkau ya Tuhan Yesus sang pemegang kehidupan, kendali kehidupan kami. Tuhan berkati jemaat-Mu, pimpin mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh semakin hari mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berkat ya Tuhan, baik dalam keluarga inti maupun keluarga famili yang terbesar. Sehingga keberadaan kami semua membawa berkat dan sukacita, yaitu kemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.